Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahra fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta, teriring doa segenap Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Adli, segenap jamaah, semoga semua tanpa terkecuali ayah sehat walafiat, berkah dunia wal akhirah, terkabul segala doa-doa, tercapai segala cita-cita, harapan dan doa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat karunia yang Allah berikan saat ini, detik ini, dirasa maupun tak dirasa. Saat ini kita berada di masjid, tempat yang paling berkah, tempat yang paling mulia yang ada di hamparan muka buminya. Di alam dunia, tempat yang paling mulia, tempat yang paling istimewa adalah masjid-masjidnya. Di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Muharib ibn Bisar ibn Umar, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul biqa'i syarrun, qala la adri hatta as'ala Jibril, fas'ala Jibril faqala la adri hatta as'ala Mikail, faqala faja'a faqala khairul biqa' al-masajid wa syarruhal aswaq. Di dalam hadis ini, dalam Sahih Ibnu Hibban dari Fadl bin Hubab bin Amr al-Quraisy, beliau di Basrah fil Iraq. Hadis ini beliau kabarkan kepada Abul Walid At-Tayalisi. Di sini disebutkan inti dari hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, tempat apa sih yang paling buruk di dunia? Beliau menjawab, aku tidak tahu, akan aku tanyakan terlebih dahulu kepada Jibril. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril. Jibril pun menjawab, aku pun tidak tahu, akan aku tanya kepada Mikail. Dan beliau pun datang dan menjawab, tempat yang paling mulia adalah masjid, dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Ketika Rasulullah sampai ke kota Yathrib, Madinah dahulu, kota Yathrib adalah nama Madinah tempo dulu, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam singgah dan menetap berdomisili di Madinah, dan sehingga kota Madinah berubah nama Madinatul Munawwarah, Thaibah, Darul Hijrah. Dan menariknya, setibanya Rasulullah hijrah dari Mekah Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun dua tempat. Rasulullah membangun masjid menjadi sebuah markas, sebuah pusat ilmu, pusat peradaban, komunikasi, membangun kemajmukan bersosial, bermasyarakat. Dan Rasulullah membangun pasar. Ajib.
Dalam sejarah ini menjadi pelajaran penting buat kita bahwa agama tidak memutuskan hubungan manusia seorang hamba kepada urusan duniawinya, karena manusia berada di alam dunia, dia harus mencari rizki, dia harus bermuamalah, dan agama mengajarkan kita sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, agar kita meminta kepada Allah dunia. Apakah kita diperintahkan untuk mencari dan meminta dunia? Iya. Bahkan Allah ajarkan kita sebuah doa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepadaku dunia, namun lanjutannya dunia hasanah, dunia yang penuh kebaikan, dunia yang menghantarkan kita, memfasilitasi kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan Rasulullah membangun pasar Madinah untuk memperkuat perekonomian umat. Subhanallah. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika masjid adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling berkah, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Ada doa menarik. Kita selalu membaca hendak masuk masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu doa masuk masjid. Ya, di sini ada sebuah doa diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sahihnya dari an Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al masjida qala a'udzu billahil azim wa biwajhil karim was sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini mungkin bisa dihafal ayah semua hadirin, kita bisa ajarkan kepada keluarga agar kita menambah khazanah ilmu agama ketika masuk masjid. Yang sudah kita biasa baca Allah maftahli abwaaba rahmatik, kita tambahkan di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Di sini Rasulullah jika masuk ke masjid, Rasulullah doanya seperti ini, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah al-azim, zat yang maha agung, wa biwajhil karim, dan zatnya yang mulia, wasultanihil qadim, dan kerajaannya yang abadi. Dari apa aku berlindung? Kepada Allah aku berlindung, dari zatnya, dari kerajaannya, dari kemuliaannya. Aku berlindung kepada Allah dari apa nih? Dari minasyaitonir, dari syaitonir rajim. Menariknya di sini disebutkan dalam hadis akhir hadis ini, qala aqattu qultu nam. Itu saja yang dibaca? Ya itu saja kau baca. Rasulullah, dan di akhir hadis ini disebutkan qala fa idza qala dzalika qala syaitan, dan Rasulullah nyatakan jika engkau membaca itu berkata syaitan, hufidha minni sairul yaum. Syaitan membuat pernyataan jika seseorang membaca doa tadi. Syaitan berkata apa? Sesungguhnya ia terselamatkan, terjaga dari godaanku seharian penuh waktunya. Jadi selama 24 jam, karena kita membaca doa ini, syaitan mengatakan apa? Dia sudah terjaga dari aku, dia terselamatkan dari godaanku. Seharian suntuk, 24 jam dia terjaga. Masya Allah. Kan kita ini manusia ini selalu apa? Itu dia namanya lamhatus syaitan. Pasti ada bisikan syaitan untuk kemaksiatan, untuk kedurhakaan. Namun Allah akan jaga kita dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan, agar kita tergelincir dari kemaksiatan, kedurhakaan. Kita baca ini resepnya. Rasulullah mengajarkan. Ini pernyataan dari syaitan. Rasulullah memberikan bocoran kepada kita, kau baca ini,
engkau akan selamat dari tipu daya syaitan. Ketika masuk masjid, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, kita baca satu kali saja. Misalkan sholat zuhur nih, kita baca tadi, atau sholat asar, kita baru tahu ilmunya saat ini. Sholat asar nanti kita praktekkan, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim, sampai nanti malam, sampai 24 jam terjaga kita. Mohon maaf ya, bukan godaan syaitan itu secara fisik, ya fisik saja, namun godaan itu minal jinnati wan nas. Siapa yang menjamin di malam hari tak ada godaan, tak ada serangan gaib sehingga dia tak terselamatkan dirinya dan keluarganya, bisnisnya, jabatannya? Orang di alam dunia ini penuh dengan kebaikan dan keburukan, makanya kita bentengi diri kita dengan apa? Kita meruqyah, ini meruqyah diri kita agar terselamatkan. Ya, kita tidur bersama keluarga kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dan yang terakhir, doa masuk pasar. Nah, doa masuk pasar, kan tadi kan sebaik-baiknya tempat adalah masjid, seburuk-buruknya tempat pasar. Namun Rasulullah membangun pasar. Namun Rasulullah mengikatkan dan menghubungkan tempat yang buruk itu dengan kebaikan. Ya, dengan apa? Diajarkan cara muamalah jual beli yang betul. Kenapa sih pasar itu seburuk-buruknya tempat? Karena pasar itu dominan banyaknya tipu, curang, omong kosong, terus caci maki, sumpah serapah. Nah, itu di pasar. Nah, Rasulullah mengajarkan, ya, namun kita manusia ini butuh kebutuhan finansial, kebutuhan pokok kita ada di pasar. Namun Rasulullah mengajarkan kita agar selamat dari itu semua, diajarkan cara jual beli yang betul di pasar. Jangan teriak-teriak. Di pasar aja nggak boleh teriak-teriak. Bagaimana teriak-teriak di mimbar? Di pasar aja nggak boleh teriak-teriak. Nah, jadi saya mau sampaikan, baca doanya. Doa masuk pasar. Apa doa masuk pasar? Nah, ini dia, kita baca lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan bisa dihafal ya, la ilaha illallah. Di pasarnya apa? Pasar apa saya? Masuk mall, baca la ilaha illallah. Kalau bisa ajarkan keluarganya. Nah, kita main-main di mall ya, nah, tapi ikut baca doanya sama Abi. Baca doanya sebelum turun di parkiran mobil, baca. Nah, diajarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca ini, Allah Subhanahu wa taala tulis dia melakukan ibadah selama setahun lamanya. Ajib, setahun lamanya karena baca doa ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang selalu terpaut diri kita kepada masjid, dan nanti niscaya kelak kita akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan, di antaranya hamba-hamba yang selalu hatinya pengen ke masjid. Kapan ya sholat asar lagi? Kapan ya udah asar? Kapan ya maghrib ya? Kapan ya mau sholat duha? Terus hatinya terpaut kepada masjid. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan kita yang sedang sulit saat ini. Banyak problem, banyak urusan. Ya, namanya di dunia manusia pasti ada urusan, pasti nggak ada habis-habisnya. Kita minta sama Allah ketika datang urusan, datang masalah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah agar tidak lupa sujud kepadanya, karena dialah yang menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.